Ketika Tuhan datang dan berbicara kepada kita, suara Tuhan selalu datang dengan otoritas yang tidak tersanggahkan. Apapun kebisingan yang terus mengganggu pikiran dan hatimu akan seperti tenggelam di dalam suara Tuhan yang datang atasmu. Saudara lagi bingung, saudara lagi penuh dengan konflik, hatimu penuh dengan gejolak. Saat suara Tuhan datang, semua itu akan seperti terdiam. Karena Tuhan selalu berbicara dengan penuh otoritas. Mungkinkah suara hati yang dipakai untuk berbicara memanifestasikan karakteristik suara Tuhan yang penuh dengan otoritas itu? Sangat mungkin. Karenanya terus jagai suara hatimu untuk tetap selaras dengan firman. Ya, seringkali suara hati kita jadi terdengar ringan. Tidak punya bobot kebenaran. Tidak punya bobot otoritas. Karena selama ini kita tidak belajar dengarkan suara hati kita. Suara hati kita melarang. Jangan lakukan itu. Sengaja kita tabrak. Suara hati kita memberikan peringatan, ayo berangkat sekarang. Saudara justru berlambat-lambat. Apa yang terjadi? Saudara sedang tidak mentaati suara Tuhan yang datang lewat suara hati nuranimu. Ayo mulai hari ini kita latih diri kita. Makin saudara belajar dengar-dengaran dengan suara hati nuranimu. Tidak lagi melanggar atau menolak arahan dan perintah yang datang dari suara hati nuranimu. Saudara mendapati bobot otoritas yang datang di dalam suara hati nuranimu itu akan kembali muncul. Karena saudara mulai belajar menghargai. Jadi saudara tahu dengan pasti ini Tuhan yang bicara. Kenapa? Karena ada otoritas yang datang. Suara Tuhan itu berbicara dengan keras. Suara Tuhan itu berbicara dengan lantang. Seperti bunyi sangkakala. Ada otoritas yang jelas berbicara kepada kita. Amin. Suara Tuhan selalu datang dengan otoritas yang tidak tersanggahkan. Menenggelamkan berbagai kebisingan dan suara-suara lain yang ada dalam hidup kita. Yang kedua, suara Tuhan yang datang tidak akan pernah bertentangan atau bertolak belakang dengan firman tertulis ataupun sifat-sifat Tuhan yang ada. Kalau saudara seperti mendengar suara Tuhan keras, tapi kok bicara tentang istri perjanjian lama atau suami perjanjian lama, nah ini bertentangan dengan firman tertulis, bertentangan dengan sifat Tuhan. Betul ya? Langsung tolak hal itu. Karena suara Tuhan tidak pernah bertentangan dengan firman Tuhan yang tertulis. Oke? Sampai sini paham? Makanya saya mendorong saudara banyak membaca Alkitab. Supaya saudara tahu apa yang menjadi prinsip firman tertulis. Sehingga tidak akan pernah salah dalam mendengarkan suara Tuhan. Yang jelas katakan amin. Yang ketiga, suara Tuhan selalu datang dengan membawa suatu keyakinan yang tak tergoyahkan atau sulit dijelaskan dengan kata-kata. Saat suara Tuhan itu datang dalam hidupmu, harusnya saudara bisa rasa betul, yes, ini Tuhan yang bicara. Kalau saudara merasa dengar suara Tuhan tapi tidak yakin, balik lagi, itu seringkali disebabkan karena selama ini kita tidak pernah belajar menghargai perkataan Tuhan. Atau kita pribadi orang yang memang tidak menghargai omongan diri kita sendiri. Zaman dulu ada istilah gentleman agreement. Kalau mau bikin sebuah perjanjian tertentu, cukup salaman, ngomong tertentu, salaman, itu sebuah ikatan janji. Betul ya? Kenapa? Karena orang zaman dulu menghargai omongannya.
Zaman sekarang orang ngomong apa saja tidak ada yang bisa dipercaya. Wong sudah jelas ada perjanjian tertulis, tanda tangan hitam di atas putih, ada meterainya. Itu aja gampang dilupakan. Nah, orang-orang seperti itu biasanya sulit untuk menghargai suara Tuhan. Omongannya sendiri aja tidak dihargai. Ada orang di sini. Saya mendorong semua saudara, ayo katakan sama-sama. Saya tahu saudara lagi sibuk nyatet, lagi sibuk foto. Tapi nantilah saya boleh berfoto dengan saudara. Tapi ngomong sama-sama dengan suara yang tegas. Mulai hari ini, aku latih diriku menjadi pribadi yang bisa dipercaya. Dalam setiap omongan, dalam setiap perkataan, janji apapun, aku akan hargai. Aku pegang teguh. Karena sikap hati seperti itulah yang akan menolong saudara menghargai suara Tuhan yang datang. Jadi ketika suara Tuhan datang dalam hidupmu, engkau bisa rasa betul. Ada sebuah keyakinan. Ada sebuah rasa yakin yang tidak bisa dijelaskan. Pokoknya aku percaya dan ini yang aku akan lakukan. Saudara akan jadi seperti Sadrah, Mesak, dan Abednego. Yang ketika diperhadapkan dapur api dan diberi penawaran oleh Raja Babel, Sadrah, Mesak, Abednego berkata, sekalipun Tuhan yang kami sembah tidak datang untuk menyelamatkan kami, tapi kami yakin kok dia pasti datang dan menyelamatkan. Tapi kalaupun dia tidak datang dan menyelamatkan kami, kami tetap tidak akan menyembah patung emas yang kau buat. Dasar keyakinan seperti itulah. Kalau ditanya, apa jaminannya? Nggak ada. Hanya firman yang aku terima. Dari mana kamu tahu itu firman dari Tuhan? Pokoknya aku tahu. Nah, orang-orang seperti ini yang nanti sedang Tuhan munculkan, nanti akan menaklukkan dunia. Orang yang tahu dengan pasti Tuhan sudah berfirman, memberi janji, dan dia percaya. Apa dasar dia percaya? Persekutuan yang dia punya dengan Tuhan. Dari mana dia punya kekuatan untuk tetap percaya? Ya enggak tahu, yang pasti aku punya kekuatan itu, aku terima dari Tuhan, Roh Kudus yang memberikannya kepadaku, dan walaupun data dan fakta berbicara hal yang berbeda, pokoknya aku tetap percaya. Ini yang Tuhan firmankan, ini yang pasti akan terjadi. Dan itulah yang akan mendatangkan berbagai perkara supernatural dalam hidupmu. Halo, amin. Saya ingat beberapa waktu lalu, mata saya pernah bayang. Ingat cerita itu? Pernah bayang. Tapi Tuhan pernah kasih firman. Ini datang tiba-tiba, pergi begitu saja. Udah minum vitamin, udah ke dokter, udah. Tapi mata tetap bayang. Udah didorong sama keluarga, udah cek lagi. Nggak. Lu kok nggak mau, keras kepala amat? Pokoknya enggak. Lu nanti enggak sembuh-sembuh gimana? Aku tahu pasti sembuh. Kapan? Enggak tahu. Yang pasti akan pergi begitu saja. Ayolah. Tidak. Oh, kadangkala jadi orang keras kepala itu menyenangkan. Selama saudara keras kepala di atas prinsip firman. Kalau saudara keras kepala mau benar sendiri karena engkau keras kepala, bertobatlah engkau. Tapi kalau engkau jadi keras kepala karena berpegang pada janji Tuhan yang pernah datang dalam hidupmu, hari ini aku berkata, diberkatilah engkau. Karena engkau akan melihat berbagai mujizat, pekerjaan tangan Tuhan, perkara-perkara supernatural selalu menjadi bagian hidupmu. Masa